Kak. Mungkin kalau misalkan yang bisa on cam, kita boleh on cam ya. Siapa tahu reuni-reuni singkat ya sama Mas Mbak sekalian yang kemarin udah saling ketemu nih di Bormar. Mungkin yang bisa on cam kita on cam ya Mas Mbak ya. Oke. Oke, halo semuanya Mas Mbak sekalian. Perkenalkan kembali lagi dengan saya Vero dari tim Kompas selaku MC yang akan memandu acara hari ini. Dan pastinya acara hari ini tuh sangat berguna sekali nih nanti bagi Mas Mbak yang kemarin sudah mengikuti Borobudur Marathon 2025. Oke, terima kasih Mas Mbak yang mungkin habis pulang kerja atau mungkin ada yang masih lelah ya, masih lelah habis mengikuti Borobudur Marathon kemarin. Tapi pastinya dari muka Mas Mbak nih ya, pasti masih tetap semangat ya untuk mengikuti eh, The First Stride webinar hari ini, yang pastinya ini merupakan rangkaian terakhir dari acara Borobudur Marathon 2025. Oke, mungkin aku izin mengenalkan ya, nantinya akan ada salah satu narasumber yang merupakan dokter juga kemarin di Borobudur Marathon 2025. Mungkin Mas Mbak ada yang sempat ketemu atau pas-pasan sama Dokter Wawan ya. Dokter Wawan Budi Susilo selaku spesialis kedokteran olahraga yang akan menjadi pembicara kita di acara The First Stride webinar hari ini dengan tema Recovery Strategy for Marathon Runners. How to recover faster from a marathon. Nah, pastinya kan kalau Mas Mbak yang eh, kelelahan atau mungkin gimana sih cara recover dari acara kemarin. Nah, itu boleh banget ditanyakan di webinar hari ini dan pastinya Dokter Wawan ini juga akan memberikan tips-tips seputar gimana sih cara kita recover dari acara lari kemarin. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi aku langsung menyerahkan kepada Dokter Wawan. Sudah ada Dokter Wawan? Ya, selamat malam. Oke, selamat malam Dokter Wawan. Wah, Malam. masih masih lelah Dokter Wawan? Atau masih tetap semangat ya Dokter Lumayan. Wawan? Ya, Oke, oke. silakan Dokter Wawan. Waktu dan tempat aku persilakan untuk dipresentasikan. Baik, Kak Vero, terima kasih kesempatannya. Pertama, selamat ke teman-teman semuanya, Mas Mbak semuanya yang sudah officially jadi marathoner ya. Ini ada Mas Sandi Sulaiman, marathoner. Mantap Mas Sandi, Mas Farid, Mas Rizal, dan semua yang sudah finish. Gimana? Tanjakan cintanya sih satu, tanjakan setengah cintanya banyak ya. Jadi pada meleot-meleot katanya gitu, termasuk Mas Agus Prayogo, terus juara tahun lalu itu siapa tuh, Pak? Banyak lah ya yang finishnya tidak diperkirakan. Pun begitu banyak juga yang PB. Eh, Seperti kita tahu bahwa maraton ini bukan bukan sesuatu yang kita apa ya langsung bisa ya pasti persiapkan. Demikian juga berarti butuh sebuah strategi untuk segera recover atau kata temannya recover faster gitu ya sehingga kita bisa merencanakan untuk program lari selanjutnya. Oke, Oke, saya izin tutup video dulu biar lebih lancar. Oke, apakah terlihat? Belum ya? Belum, Dok. Kok malah hijau aja. Mungkin mau dibantu, Dok, untuk share screen-nya. Boleh, boleh, Kak, boleh. Wait, Oke, sebentar ya, Dok. saya nggak bisa stop. Oke, sebentar saya bantu share screen dahulu.
Bentar ya dok, saya lagi buka juga nih, lagi masih agak error sebentar dok. Ya, sudah. Sudah kebuka kah? Atau belum? Belum dok. Belum dok, lagi agak error sebentar dok. Apakah sudah terpresent dok? Apakah sudah masuk? Sudah masuk Kak. Oh sudah masuk, oke. Sebentar ya. Oke, silakan dok. Oke, baik. Terima kasih Pak Vero atas bantuannya. Jadi kita sedikit bicara tentang recovery strategi untuk marathon runner ya. Bagaimana kita bisa cepat melakukan recover pada waktu setelah kita melakukan race ya. Lanjut Kak. Lanjut. Lanjut lagi. Ini enggak usah. Oke, jadi apa yang terjadi pada tubuh kita setelah kita melakukan maraton? Jadi bisa jadi kita itu dehidrasi ke apa namanya cairan kita yang hilang lebih dari 2% dalam eh, atau terjadi penurunan berat badan selisih berat badannya turun lebih dari 2% itu tanda kita dehidrasi. Itu yang eh, kita tidak sadari juga terjadi pada kasus-kasus heat cramp atau heat stroke. Kemarin itu ada heat stroke sekitar 16 orang yang terjadi heat stroke yang ditandai dengan kenaikan suhu yang lebih dari 40 derajat Celcius suhu inti tubuh dan terjadi penurunan kesadaran, entah itu kolaps, entah itu meracau atau disorientasi, entah itu eh, agitasi, marah-marah dan segala macam. Ada dua yang sampai dirujuk ke rumah sakit dan alhamdulillah semua recover dengan baik. Even ada heat stroke yang lumayan perlu perhatian ekstra. Pun begitu, kita harus belajar banyak dari kasus itu tentang strategi hidrasi yang sempat sebenarnya di awal kita sudah sempat sampaikan. Nah, dengan kondisi kita dehidrasi ini, maka kita kita harus segera merehidrasinya. Jadi, even kita udah selesai, segera harus kita ganti. Kadang-kadang, meskipun kita sudah minum di setiap pos, setiap water hydration point, gitu-gitu, tetapi tetap aja sebenarnya paling banter itu 50% kegantinya. Karena kadang-kadang juga kita minumnya nggak selalu cukup itu ya, karena kita memperhatikan waktu, memperhatikan kondisi tubuh dan seterusnya sehingga kadang-kadang terlewatkan. Kemudian yang terjadi kemudian adalah damage muscle, jadi rusaknya micro injury pada otot-otot kita. Karena lari itu kan lari maraton itu kan jauh panjang. Syukur-syukur kita sudah modalinya ya dengan persiapan yang baik, aklimatisasi yang baik, strengthening yang baik, strength training yang baik gitu. Nah, kita harus segera memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada tubuh kita akibat kerusakan ototnya. Kemudian adalah lower immune function atau daya tahan tubuh kita menurun.
Jadi eh, dan ini ada mungkin teman-teman pernah baca namanya J-curve atau kurva J, di mana intensitas yang tinggi dan dengan durasi yang lama akan menyebabkan terjadinya window dalam tubuh kita, sehingga pada hari-hari pertama setelah selesai maraton kita mudah sekali rasa nggak enak badan, meriang, capean, exhausted, atau bahkan kena sakit. Nah, itu mesti kita perhatikan. Dan yang perlu kita perhatikan yang sering terjadi adalah, paling sering terjadi adalah first time marathon finisher, itu yang virgin marathon. Jadi rencana recovery plan yang bagus untuk segera pulih itu merupakan hal yang penting bagi kita supaya menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Apalagi yang saat lari tersebut terjadi hal-hal yang tadi, dehidrasi, kerusakan otot, kemudian lower immune function. Kerusakan otot biasanya atau injury biasanya, kalau injurinya dalam tahap yang lebih berat, ketiga hari itu nggak hilang, seperti DOMS, 3 hari nggak hilang. Kemudian dehidrasi kita bisa ukur dengan warna urin. Nah, gitu, warna urinnya bagus. Orang-orang yang kena atau pelari yang kena heat stroke biasanya bisa aja terjadi acute kidney injury atau kerusakan ginjal sementara. Nah, bisa menetap apabila tidak terhidrasi dengan baik. Lanjut, Kak. Boleh lanjut, ya. Nah, apa yang terjadi dalam tubuh kita ya? Slide selanjut, slide sebelumnya, slide sebelumnya, sebelumnya, setelahnya, setelahnya, ya. Oke. Nah, dalam tubuh kita itu terjadi inflamasi peradangan. Eh, dan ini bisa sampai 9 hari after race, setelah kita selesai maraton. Tubuh kita mudah terkena inflamasi atau peradangan. Nah, peradangan harus segera dihentikan. Nah, tubuh kita juga secara alami melakukan healing untuk mereparasi kerusakan dalam beberapa hari tersebut, sehingga eh, tidak jarang kalau reparasinya atau healing untuk damage-nya ini tidak terpenuhi karena eh, proses-proses tertentu yang membuat peradangannya masih jalan sampai 9 hari. Kemudian muscle damage tadi sudah sempat dibilang, ini terkait dengan atau kerusakan otot itu terkait dengan intensitas dan durasi. Nah, secara mikroskopik bisa jadi micro injury, micro tear, robekan-robekan, terutama sekali pada kaki. Dan ini harus segera terrecover. Apa recovery-nya? Nanti kita bahas setelahnya. Terutama di kakinya ya. Kemudian di paru juga bisa terjadi kelelahan. Karena kan kita berlari terus-menerus. Kita tahu eh, berlari dengan intensitas tinggi membuat kita frekuensi napasnya yang normalnya 16 sampai 20 kali per menit menjadi lebih sering untuk mengkompensasi adanya kelelahan. Nah, kalau kelelahan itu berlangsung terus-menerus, terjadi fatigue respiratory system atau kelelahan banget pada sistem pernapasan. Nah, ini yang membuatkan kadang-kadang kita hipoksia atau kurang oksigen, kelelahan, pingsan gitu. Kemudian karena lari itu 3 sampai 5 kali berat badan, maka bisa menyebabkan low back pain juga karena terjadinya compression berulang-ulang pada spine, apalagi mungkin cara larinya sedikit atau form larinya sedikit tidak benar, sehingga membuat force-nya di punggung terlalu besar.
Kemudian dehidrasi dan kekurangan elektrolit tadi sudah saya sampaikan, dehidrasi itu 3-44% dehidrasi, replace-nya hanya terganti 50%. Nah, teman-teman sebenarnya mempersiapkannya bisa, misalnya pada waktu kita latihan, kita menimbang sebelum dan sudah terjadi perbedaan berapa kilo, dari perbedaan berapa kilonya dibagi berat badan awal kalikan 100%, turunnya berapa persen. Kemudian melemahkan sistem imun, sudah kita bahas tadi. Lanjut, Kak. Apa yang mesti dilakukan oleh para runner segera setelah masuk ke finish? Jadi, recovery itu mulai dari kita selesai finish. Segera setelah kita finish. Cara recovery awal adalah terus berjalan. Jangan berhenti. Berhenti pause untuk foto boleh lah ya. Tapi habis itu segera jalan. Ya. Segera jalan dengan intensitas yang turun dari sebelumnya. Diturunkan dari sebelumnya. Jangan langsung stop benar-benar. Ini supaya terjadi proses cooling down untuk menghindari kerusakan otot atau cedera yang berkelanjutan. Kemudian segera ganti baju. Makanya race event yang bagus mungkin menyediakan finisher bajunya supaya kan baju kita keringatan ya, dan keringat yang banyak akan menghambat terjadinya yang disebut dengan evaporasi atau keluarnya panas dalam tubuh kita itu dikeluarkan. Tapi kalau keringatnya banyak, maka dibekem, keringatnya nggak bisa keluar, sehingga suhu tubuh intinya makin tinggi lagi. Dan itu beresiko untuk terjadi heat-related illness atau penyakit karena kondisi suhu inti tubuh yang naik. Makanya heat stroke, heat exhaustion bahkan bisa terjadi bahkan bisa terjadi setelah kita selesai race. Makanya kalau itu kita sediakan baju untuk ganti. Kemudian keringkan pakai anduk supaya tidak terjadi kedinginan. Kemudian pakai pakaian yang longgar, nyaman gitu ya. Kemudian dalam 1 jam pertama snacking, di Borobudur Marathon ada pawone ya kemarin ya. Jadi ada snackingnya seringnya adalah yang diutamakan adalah karbohidrat dan protein. Karbohidrat untuk menggantikan cadangan kalori dalam bentuk glikogen yang hilang setelah kita lari. Kemudian protein untuk mengganti tir-tir atau robekan-robekan otot yang mungkin terjadi waktu kita lari. Itu ya, menjadi standarnya 60-90 gram per kilogram berat badan. Jadi itu mungkin makan bertahap sampai dengan makan besar. Jadi cari yang karbohidrat rich, kaya karbohidrat dalam bentuk snack atau minuman isotonik yang ada gulanya ya. Kemudian protein bisa dalam bentuk sport bar ya. Banana atau pisang pun, pisang itu satu pisang itu sekitar 100 kalori. Jadi cukup cepat untuk mengembalikan kondisi hipoglikemik juga. Kemudian setelah 1-2 jam, kalau sebisa mungkin makan besar dengan karbohidrat, sayuran, dan protein. Kemudian kadang-kadang, meskipun ini hukumnya nggak terlalu kuat, tetapi compression clothing akan membantu aliran atau blood flow aliran darah ke perifer, ke otot-otot perifer atau ke kulit, sehingga tidak terjadi stagnansi aliran darah balik atau vena. Kemudian running shoes kalau bisa ganti sepatu
bisa dengan slides on ya, bisa dengan sendal yang atau sekarang ada sendal recovery kayak itu boleh menjadi pilihan. Kemudian keep hydrated, jadi minum yang banyak, menggantikan cairan yang hilang 3-4% tadi. Lanjut, itu tadi 1-2 jam, siang ke sorenya kita usahakan curi-curi waktu untuk nap ya, tidur siang gitu kalau memungkinkan untuk segera mempercepat proses healing damage-nya. Kemudian, nah, hindari obat pengurang sakit atau pengurang nyeri. Kadang-kadang kan kita memang terus jadi kayak keong, itu jalannya keong, jalan kepiting kayak gitu. Nah, tetap aja kalau bisa tidak minum obat. Kalau paracetamol oke lah, gitu. Tapi kalau kayak udah ibuprofen, natrium diklofenak, karboxia dan segala macam, sarannya tidak. Lebih disarankan untuk active recovery. Kemudian malam minum sesuatu yang nyaman, makan sesuatu yang nyaman, karbohidrat dan protein yang isinya terutama susu misalnya, gitu. Itu bagus. Hindari minum alkohol juga karena alkohol akan memperlambat dari proses recovery dan menambah proses inflamasi yang memang sedang terjadi dalam tubuh kita. Oke, lanjut. Ini adalah rekomendasi nutrisi post race. Itu setengah jam sampai 1 jam, karbohidratnya 1-1,2 kilogram per berat badan, bisa berat badan 60 atau 100, berarti karbohidratnya 60 kilo, berarti karbohidratnya sekitar 60 gram, kemudian protein 20-25 gram. Kemudian ini contohnya bisa dengan susu coklat, kemudian shake, makan nasi ayam, rehydrate dengan water dan isotonic water atau electrolyte water. Ini kalau minumnya adalah kan tadi kita sempat bahas bahwa kehilangannya itu di 3-4%. Bahkan kalau kita minum pun kadang-kadang dapatnya 50%. Jadi segera diganti setelahnya. Setelah race kita ganti sampai 150%. Usahakan yang ada sodiumnya atau natriumnya, kemudian alkohol dihindari. Ini adalah sedikit urutan strategi gitu ya, apa yang kita lakukan pada waktu segera setelah kita race maraton. Lanjut, belum geser, Oh, ini kan ini sudah harusnya geser lagi. Yes. Nah, semua yang nyaman gitu ya. Jadi usahakan semua senyaman mungkin ya. Tidak ada aturan yang tight gitu ya untuk recovery ini, tetapi ini adalah pilih-pilihannya. Contohnya adalah cold treatment atau misalnya cold water immersion. Ini tujuannya untuk segera menurunkan suhu sehingga proses inflamasi dalam tubuh berkurang, kemudian mencegah muscle soreness atau rasa tidak nyaman, rasa kemeng, pegel setelah lari. Cuma nggak boleh selama-lama, paling 10-15 menit dengan suhu 10-15 derajat. Jadi teman-teman bisa berendam, cari kolam es gitu, boleh berendam sebentar untuk menurunkan inflamasi dan mencegah kerusakan otot lebih lanjut. Kemudian atau boleh hot cold treatment atau terapi atau gonta-ganti panas dingin lah ya. Jadi selang-seling itu panas dingin gitu. Nah, ini untuk pilihan selain daripada cold treatment tadi. Kemudian sport massage juga boleh, mungkin hari kedua atau hari ketiga. Kemudian makan yang bagus. Kemudian keep untuk hidrasinya lebih dijaga. Lanjut. Tidur.
Lanjut, Kak. Tidur adalah the best recovery. Ya, paling bagus recovery adalah tidur. Karena ya otomatis untuk menurunkan eh, stres, kemudian hormon-hormon yang alert seperti eh, kortisol gitu dibuat turun sehingga inflamasi pun menjadi turun. Ya se, se apa ya senyaman mungkin tidurnya. Mungkin apa ya mungkin kalau bisa eh, agak lama, mungkin kalau paling sholat gitu ya, nanti boleh dilanjutkan tidurnya gitu. Kemudian kalau misalnya susah tidur bisa bantu dengan sesuatu yang rileks sehingga body kita rest, misalnya lampunya dimatiin, dengerin suara musik yang pelan gitu ya, atau minum yang menghangatkan, nyaman coklat misalnya gitu. Kalau bisa tidak kopi setelahnya. Kemudian eh, bisa juga dibantu dengan mandi hangat setelahnya ya, tapi bukan 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 langsung waktu kita selesai maraton tadi ya. Kalau itu boleh eh, selang-seling, tapi kalau yang hangat untuk mendapatkan rileksnya itu malam hari saja. Kemudian stretching sangat membantu untuk kita proses recovery dan nyaman, memudahkan kita untuk tidur. Lanjut, kita masuk ke recovery plan-nya. Nah, recovery plan ini eh, kebalikan daripada program latihan kita mau maraton. Kalau maraton kan gas 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 naik 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 naik, terus 2 minggu, seminggu sebelum race kita turunkan. Kebalikannya, kalau kita eh, after marathon, kita mulai dari yang paling ringan, start slow gitu, pelan-pelan, naik intensitasnya, terus naik, 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 sampai nanti siap untuk berlari lagi dan siap mengambil program untuk latihan lari lagi. Jadi secara volume dan intensitas mulai dari yang paling ringan untuk meminimalisir resiko terjadinya cedera. Kita punya 4 minggu recovery proses, jadi yang bukan atlet, atlet aja kan sebenarnya ada bloknya, ada periodisasinya sebenarnya ya. Mungkin eh, berbeda beberapa orang, mungkin juga berbeda itu dijadikan sebagai target antara, bisa jadi, tapi secara umum perlu waktu recovery untuk bisa naik lagi masuk ke program selanjutnya after maraton. Ya. Jadi ini ada program yang secara umum bisa kita lakukan di 4 minggu setelah kita race. Dan eh, tetap memperhatikan eh, kemampuan tubuh kita, bahwa satu orang dengan yang lain itu berbeda. Apalagi satu orangnya sudah atau sempat mengalami stroke. Kemarin pas saya eh, telepon sama pasien terakhir yang stroke yang sempat tidak sadar, eh, saya setelah sadar eh, saya sampaikan bahwa jangan buru-buru untuk lari. Mulai dari yang paling ringan, jalan. Mungkin boleh berlarinya kalau untuk kasus yang sempat stroke itu 1 bulan kemudian. Kemudian pahami kondisi-kondisi tubuh. Jika memang tidak bisa adjusting dengan program recovery ini, nanti konsultasikan kepada dokter atau fisio bila terkait dengan muskuloskeletal. Kemudian hindari overtrain, ya, sehingga karena tujuan kita ini adalah smooth recovery, sehingga kita harapkan program latihan ke depan justru lebih baik hasilnya dibanding sebelumnya, dan kita confident untuk melakukan program tersebut karena injury free gitu ya, atau tidak ada sakit atau sakit free illness free itu yang terjadi. Di Bormar kemarin ada 300-an yang masuk tenda medik dengan kasus yang bermacam-macam. Tapi mostly adalah
heat-related illness, kondisi sakit akibat suhu yang tinggi. Mulai dari heat cramp, kalau crampnya teman-teman itu yang di betis misalnya hanya satu lokal terus di stretch hilang meskipun nanti kambuh lagi, yaitu kemungkinan besar karena fatigue-nya atau weakness dari otot tersebut. Tapi kalau krampnya nggak hilang-hilang terus pindah-pindah, bisa jadi itu karena faktor yang lain, yaitu faktor kenaikan suhu inti tubuh yang tidak bisa terkompensasi sehingga terjadilah heat cramp. Lanjut. Ini minggu pertama active recovery, the day after marathon, 15 menit kita lakukan light exercise, swimming, jogging, cycling, or jalan. Beberapa orang mengambil slowly pace untuk jogging, boleh saja. Tetapi ingat namanya ini recovery, durasinya tidak lama. Mungkin 20-30 menit is enough. Ya, kenapa tujuannya active recovery ini adalah prevent atau menjaga badan kita, tubuh kita tidak jatuh dalam keadaan shock atau kondisi kelemahan secara umum dalam tubuh kita. Kalau yang mana bisa terjadi kalau kita melakukan aktivitas fisik yang berat. Pada first 3 days atau 3 hari pertama, prioritasnya adalah rest aktif jalan tadi, stretching, dan foam rolling menjadi pilihan. Setelah hari 4 sampai ke 7, mulai dari gerak aktif, walking, stretching, yoga, sangat cocok. Rekomendasi exercise-nya adalah stretching, foam rolling, walking, yoga, dan akhir minggu boleh light jogging. Beda ceritanya ya dengan teman-teman yang biasa pace kenceng ya, atau atlet ya, mungkin kayak Robi, itu kayak Mas Simbolon itu, bisa mereka recovery-nya tetap pendek ya, recovery itu tetap pendek, aktif recovery-nya pace-nya misalnya pace 5 atau pace 4,5 pace 5,5. Artinya tetapi tetap menurunkan pace dibandingkan pace saat race atau saat latihan tempo interval gitu. Lanjut. Inilah waktu tepat untuk menentukan kondisi badan kita, otot kita, sendi kita, tulang kita cedera atau bukan. Normalnya 3 hari rasa nggak enak badannya, pegel-pegelnya, linu-linunya, kemang-kemangnya akan hilang. Ya, tetapi jika masih ada persisten ada di persendian, di otot, di tulang, kita mesti perhatikan hal seperti ini. Misalnya ada nyeri yang tajam pada persendian atau otot. Kemudian ada bekas luka atau bekas memar atau bekas kepentok yang tidak hilang, gitu ya. Kemudian nyeri yang terus-menerus ada, spesifik, pointing bisa ditunjukkan sharp, tajam misalnya dalam 3 hari terakhir. Kemudian terjadinya unstable joint atau ketidakseimbangan daripada sendi, terutama ke teman-teman mungkin yang sering mengalami keplitek apa terkilir pada ankle misalnya, itu bisa makin parah. Mungkin tidak merasa terjadi keplitek lagi atau terkilir lagi, tetapi karena proses larinya terjadi laxity atau pemanjangan daripada ligamen tersebut, melar ligamennya, itu sehingga terjadi unstable joint. Kemudian numbness, kesemutan, tingling, kayak kedutan, kayak nyeri hilang gitu. Ini silahkan untuk ketemu dokter atau fisio Anda. Kemudian bagaimana kalau lecet? Lecet naturally dimin aja, kecuali kalau dia lecetnya kebuka nggak sengaja gitu ya, boleh diaseptikin gitu ya, dan antiseptik boleh pakai NaCl, kemudian disusul betadine kayak gitu. Jadi kalau bisa tidak kita pecah gitu. Jadi biarin aja natural pecahnya, tapi kita rawat kalau sudah pecah. Nutrisi fokus pada karbohidrat dan protein. Kemudian
gentle exercise, daily walk, kemudian stretching, foam roll tadi udah kita bahas, hot and cold treatment, spot massage itu menjadi pilihan pada minggu pertama. Lanjut, minggu kedua kita mulai secara gentle return untuk pola latihan. Kembali lari dan cross training, latihan beban lagi, latihan kardio lagi, latihan fleksibilitas lagi gitu ya. Dari hari ke-8 sampai 14 mulai dari easy run, cross training exercise, kemudian balance exercise, kemudian tetapi tetap diperhatikan adanya kemungkinan cedera atau kemungkinan pemanjangan recovery daripada pada minggu ini. Kemudian kombinasi jalan ringan dan low impact exercise. Kemudian ini ya, tujuannya untuk mulai starting penguatan tanpa menimbulkan stres yang berlebihan pada sendi dan otot. Kemudian mulai 2 sampai 3 kali lari 20 sampai 30 menit. Kan tadi kalau mulai lari awalnya di akhir minggu pertama ini boleh 2 sampai 3 kali di minggu kedua 20 sampai 30 menit dengan conversational pace 5-10 menit sebelumnya walking sebelum atau sudah. Ini contoh yang lain, rekomendasi exercise selain jogging adalah cycling, swimming, light strength training. Ini pada minggu kedua ini gradually return to your regular running routine, start slow mulai dari ringan, listening to your body gradually, dan kemudian secara gradual increasing jaraknya dari isi pace run-nya. Ini minggu ketiga building volume. Ini kita dapat fondasi yang bagus di minggu kedua, fokus running volumenya, artinya volume larinya bertambah, mix trainingnya masih jalan, kemudian ini adaptasi terhadap latihan tanpa adanya rasa lelah. Harapannya begitu. Kemudian bisa 30 sampai 40 menit. Ini strength trainingnya mulai naik ke high intensity boleh. Kemudian tetap latihan lari dengan durasi dan volume yang meningkat. Ini minggu keempat, incorporating variety, ini mulai variasi latihan. Jadi ini minggu terakhir daripada program recovery plan-nya, itu dari hari ke-22 sampai 28, kemudian intensitasnya mulai ditinggikan, strengthening-nya dinaikkan juga, terus latihan lain buat diperhatikan juga. Ingat, ini adalah latihan secara umum yang tidak ada kendala ya, tidak ada kendala pada kondisi fisik maupun riwayat sakit saat race-nya. Jadi recovery adalah long term proses yang terus-menerus, tujuannya juga untuk injury prevention atau mencegah terjadi cedera. Nah, setelah minggu 4 kita set new goals, kita tentukan tujuan kita yang baru apa, kemudian motivasi kita jaga, kemudian sabar, gitu, karena antara satu orang dengan yang lain bisa berbeda, tergantung dari kondisi fisik dan fisiologis masing-masing orang, gitu, pada saat tersebut, gitu. Jadi nggak bisa disamakan. Kemudian jika masih ada keluhan bisa konsultasi ke dokter Anda. Ini contoh nutrisi yang setelahnya, kita tipe 1,2 gram untuk karbohidrat, untuk repair proteinnya ditingkatkan 20 sampai 30 dengan high quality protein. Misalnya dada, saya butuh telur gitu. Ini rehydrate cairannya. Ini ya tadi sudah disampaikan. Ini yang sering terjadi. Oke, hydration before after-nya diperhatikan juga. Mungkin itu dulu yang perlu diperhatikan dari teman-teman.
Loh, baru minggu kedua ya, sorry. Kak, lanjut lagi Kak. Oke, tadi minggu kedua, sudah minggu ketiga. Kita punya pondasi di minggu keduanya ya. Oke. Terus mulai latihan strength yang lebih tinggi, boleh high intensity. Kemudian minggu keempat, Kak, lanjut. Minggu keempat, lanjut. Minggu keempat ini variasi-variasi dari latihan kita. Kita harapkan kita siap untuk mengikuti program lari selanjutnya. Lanjut. Ini yang di terakhir, yang after penggantian karbohidratnya 1 gram, kemudian proteinnya 20-30, ini cairannya. Lanjut. Ini lanjut lagi. Oke, mungkin itu dulu yang bisa disampaikan. Kita sama-sama belajar, bukan berarti saya lebih pinter. Teman-teman pasti juga udah pasti belajar banyak. Mungkin sharing saja. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, oke. Wah, terima kasih Dokter Wawan atas pemaparannya. Sungguh menarik sekali ya Dokter Wawan, apalagi bagi Mas Mbak yang sudah mengikuti acara Borobudur Marathon kemarin. Oke, mungkin aku mau kasih beberapa pertanyaan ya Dokter Wawan ya. Pertanyaannya ini juga pasti Mas Mbak sudah tahu ya kalau misalkan ada hadiah-hadiah gitu ya, hadiah dari pihak Kompas. Oke, untuk pertanyaannya mungkin aku bantu bacakan nanti ini sistemnya seperti biasa ya Mas Mbak ya. Jadi nanti boleh langsung raise hand, nanti akan aku pilih dari yang paling tepat jawab, dari yang paling pertama raise hand. Nanti jawabannya akan kita. Oh, sebentar Pak Ahmad. Belum ditanyakan. Belum, pertanyaannya belum. Nanti kalau misalkan sudah dijawab, sudah aku berikan kesempatan jawab, nanti Dokter Wawan boleh menilai apakah sudah betul jawabannya atau tidak. Oke, untuk pertanyaan pertama, recovery apa yang paling penting setelah lari maraton? Oke. Oke, silakan Pak Ahmad boleh dijawab, mungkin boleh sambil on cam juga Pak Ahmad. Halo, selamat malam Mbak Vero. Halo. Halo, selamat malam Mas. Silakan dijawab Mas. Recovery terbaik menurut Dokter Wawan tadi adalah tidur. Oke, apalagi sudah? Nutrisi, kemudian ya rest atau tidur yang paling bagus. Yang dikejar di awal di minggu pertama itu adalah nutrisi, dan di minggu kedua baru kita bangun lagi foundationnya melalui olahraga ringan. Oke, baik. Apakah sudah betul Dokter Wawan jawabannya? Benar. Betul, oke. Terima kasih Mas Ahmad ya. Nanti akan dikontak ya Mas Ahmad oleh tim Kompas untuk alamat dan nomor teleponnya nanti bisa diberikan ke tim Kompas untuk kami kirimkan hadiah atau merchandise kecil-kecilan dari Kompas. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, nutrisi apa yang paling bermanfaat dalam program recovery setelah maraton? Oke, Mas Muhammad Farid ya. Wow, cepat sekali. Oke, silakan Mas dijawab. Nutrisi yang paling tepat yaitu mengkonsumsi karbohidrat, protein, dan kalau bisa cairan elektrolit yang tepat. Oke, baik. Apakah sudah betul, Mas Dokter Wawan? Benar. Betul. Oke, baik. Pertanyaan terakhir. Siap-siap ya Mas Mbak sekalian, karena ini hadiah terakhir kita dan pastinya ini kita sudah tidak ada lagi nih webinar The First Ride. Jadi ini pertanyaan terakhir dan hadiah terakhir untuk Mas Mbak yang mengikuti webinar hari ini. Untuk pertanyaan ketiga, kapan sebaiknya memulai program recovery setelah lari maraton? Oke, oke silakan Mas Sandi boleh dijawab pertanyaannya. Baik, terima kasih. Untuk program recovery marathon dimulai dari minggu pertama dengan light latihan, tetapi mulai meningkatkan latihan di minggu kedua itu sudah meningkatkan latihannya, dan di minggu ketiga itu baru bisa masuk variasi latihan dan strength trainingnya bisa masuk lebih bagus lagi daripada minggu kedua. Lalu minggu keempat
itu bisa kembali ke program latihan seperti biasanya. Akan tetapi harus diwaspadai itu yang barusan kita bicarakan itu hanya untuk yang finish tanpa ada kendala atau cedera apapun. Jadi kita harus tetap menilai kondisi tubuh kita dan listen to your body. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Pantas Mas jadi Sandi. pembicara Mas Andi ini. Wah, Maraton. Nggak, tapi ini mulainya kapan Mas? Ayo. Mulainya banget kapan? hari keempat dok, karena hari ke-1 itu rest, kedua rest, 3 itu bisa mulai sport massage, hari keempat kita bisa light jogging. Ayo. Ayo, kurang tepat Ayo. ya dok? Jawabannya udah yang ke belakang bagus banget. Oh iya. Depannya, ayo. Oke, Program jadi recovery itu Mm-mm. ya ketika finish itu sudah mulai harus recovery tadi yang Iya, jalan. betul. Mulai jalan Mulai jalan 10 sampai 15 15 menit, menit. 20 menit gitu. Tapi nggak apa-apa, udah bener. Dianggap bener betul. aja Mas Oke, Andi. Terima kasih oke. dok. Baik, Kan terima kasih. ya Oke, kan langsung makan pisang terus ganti cairan itu kan masuk ke Betul. langsung program recovery. Ya, Itu tapi nggak apa-apa. Bagus. saya juga mau berterima kasih dok karena kebetulan ini adalah Virgin Marathon saya dan saya juga berterima kasih kepada tim Kompas karena beruntung banget bisa menjadi gabungan dari First Stride ini berbanyak webinar yang benar-benar banyak masukan kepada saya. Saya mengerti setelah finish saya langsung makan, ada dapur pawon itu sangat membantu, itu bisa langsung recover. Setelah itu ya alhamdulillah biasanya setelah finish di event lain saya itu biasanya ya ada sakit ini sakit itu, tapi ini maraton pertama saya tidak ada kendala apapun, bisa jalan sampai homestay dan semuanya berkat webinar-webinar yang dilaksanakan oleh Kompas. Sekali lagi terima kasih. Mantap. oke. Baik, terima kasih yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya, karena ini juga pertanyaan terakhir. Oke, nanti yang sudah menjawab tadi akan dikontak oleh tim harian Kompas. Nanti bisa diberikan nama dan nama lengkap, alamat dan nomor telepon untuk dikirimkan merchandise dari kami. Oke, mungkin karena sudah jam 8, kita akan buka 3 pertanyaan Q&A, 3 pertanyaan yang mungkin akan dibantu jawab nih oleh Dokter Wawan. Aku mulai bantu izin untuk membacakan ya, Dokter Wawan, untuk pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Kak Indi. Izin bertanya, Dokter Wawan, ketika saya ikut half marathon di KM 16, badan saya mulai panas. Apakah ada cara lain mengatasi badan yang panas selain menggunakan spons yang basah? Silakan, Dokter Wawan, boleh dijawab. Jadi kita mesti menyadari kemampuan kita masing-masing. Jadi manfaatkan setiap hidrasi. Beberapa orang, bahkan beberapa coach itu melarang minum air dingin, air es pada waktu latihan atau pada waktu race gitu. Padahal sebenarnya itu mitos. Jadi eh, manfaatkan water hidrasi. Kalau di awal-awal Kak, di mungkin 1 jam awal itu eh, minuman elektrolit atau sport drink itu mungkin debatable ya untuk bermanfaat apa tidak. Tapi dipakai pun nggak ada ruginya. Water aja cukup gitu. Tetapi kalau sudah 1 jam, pertimbangkan selain air itu untuk mungkin bisa selang-seling atau minum sedikit-sedikit. Perhatikan minum air cukup dan eh, apa namanya sport drink yang cukup. Jadi atau kalau teman-teman ada yang pakai salt stick atau sport bar atau apapun silahkan monggo. Dan itu masing-masing preference dan harus dicoba sebelumnya. Nah kaitannya dengan ini kan ada faktor resiko internal dari dalam tubuh kita sendiri. Misalnya apa? Waktu istirahat kita nggak cukup. Dan ini sering terjadi ya karena race-nya pagi banget. Kita harus listen to our body ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu, kenaikan suhu tersebut, minum dingin, boleh spons boleh,
minum setiap hidrasi, perlambat pace, keselamatan tetap lebih utama daripada apapun ya gitu. Jadi strateginya gitu, cairannya cukup, minum kalau bisa yang dingin bahkan. Terus setiap kali water hydration minum 50 cc, 100 cc semampunya, manfaatkan itu. Terus kalau sudah ada timbul gejala-gejala seperti dizzy, pusing gitu ya, terus mual atau muntah bahkan, atau mohon maaf kalau beberapa orang eh, eh, BAB, cair mencret kayak gitu, berarti ada something, dan kita itu nggak usah memaksakan diri ya. Kalau mau coba lanjut silahkan, tetapi eh, perhatikan mampu apa tidaknya, jangan sampai malah menjadi kendala. Karena kalau sudah kena heat stroke, berarti kan mundur lagi, latihan teman-teman akan kebuang lagi, ketunda lagi yang cukup panjang, dan itu kondisi tersebut perlu kita siasati dengan baik, dan itu sebaiknya dicoba saat latihan juga gitu kok. Pemakaian guyur air, spons, terus gitu. Kemudian kakak juga bisa pakai cooling ya, metode cooling selama lari, pre, during atau after. Jadi minum dingin sebelum race, saat race minum dingin lagi untuk menurunkan atau mencari gradien suhu supaya suhu intinya nggak cukup naik. Itu mungkin Kak. Sebenarnya actually kemarin itu ada relaksasi finish itu, karena pada waktu finish di jam 11.10 itu suhunya sudah masuk kategori hitam kalau di temperatur, dan itu tidak layak untuk lari, sehingga beberapa mungkin dibolehkan untuk finish meskipun over COT asalkan COP-nya terlalu ya itu. Kita thank you. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan dari Kanovia Okni Yulianti. Halo dokter, mau izin bertanya, kalau pada saat race ada kram tapi setelah race sebetulnya aman-aman saja sampai saat ini. Baiknya boleh lari lagi di week 1 recovery walk atau boleh lari isi? Tetap aja recovery walk dulu. Nanti di akhir minggu pertama boleh coba easy run gitu ya, dengan durasi dan intensitas yang rendah ya. Durasinya mungkin mulai dari 20 menit kayak gitu. Tapi awal-awal mungkin sambil ngetes juga apakah ini cedera atau enggak, kan belum pernah. Brisk walking boleh mulai di besok, brisk walking. Nanti Sabtu atau Minggu mau isi run dengan 20 menitan, oke aja. Coba. Ya. Oke, baik. Eh, untuk Kaindi dan Kanovia, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih banyak, dokter. Terima kasih, Terima Kak. kasih. Oke, baik. Ada pertanyaan berikutnya dari Kak Rangga Arif. Halo dok, izin bertanya, setelah maraton kemarin sampai sekarang masih kerasa nyeri di bagian di bagian atas lutut kiri kanan. Sebenarnya sudah terasa pas KM 35-an. Apa recovery yang pas untuk saya lakukan? Konteksnya sepertinya bukan recovery kalau ini. Ini sepertinya masuk ke cedera. Kemungkinan terjadi, mungkin ya, tapi harus diperiksa ya. Terjadi peradangan atau jumper knee atau runner knee lah gitu ya. Biasanya sih relate dengan persiapan yang kurang, misalnya strengtheningnya tidak optimal, sering kelewat misalnya gitu, sehingga terjadi fatigue atau form larinya menjadi berubah karena ototnya tidak kuat. Karena kita tahu Bormar kemarin kan naik turun gitu ya, sehingga si ototnya tidak bisa jagain eh, sendinya, sehingga terjadi friction berulang sehingga terjadi peradangan. Langkahnya coba sering kompres es terus, tidak usah dipaksa lari dulu. Nah, sering kompres es, eh, saya sehari 2 atau 3 kali. Itu kalau masih ada terus, eh,
pertimbangkan untuk fisioterapi ya. Gitu. Boleh minum obat juga nanti tuh untuk mengurangi peradangan tersebut. Terus setelah nyerinya berkurang, eh, nanti PR-nya adalah latihan strength. Gitu. Ya, kemungkinan sih kemungkinan ya karena harus diperiksa jumpers knee namanya atau runners knee. Jadi ada ototnya kedodoran lah saat itu sehingga sendinya kerja keras gitu. Terjadi friction antara tendon dan sendinya. Oke, terima kasih dok. Apakah pertanyaan Kak Rangga sudah terjawab? Oke, sepertinya sudah terjawab ya. eh ini masih ada 2 pertanyaan lagi dok. Kira-kira apakah mau dilanjut Boleh, atau? boleh. Ya, boleh. Oke, oke ini untuk 2 pertanyaan terakhir ya Mas Mbak. 2 pertanyaan terakhir itu yang pertama dari Mas Sandi, izin tanya dok setelah finish, Bangga sekali. saya buang air kecil serasa sering bisa 30 menit sekali hingga malam hari, akan tetapi urinnya masih normal, tidak terlihat dehidrasi. Kira-kira itu kenapa ya dok? Apakah normal? Ya, apa minum ini Mas? Eh, kopi sebelum race atau ada yang kafein sebelum race? Gelnya sih dok, saya minum 2 gel berkafein sih. Ya, mungkin itu yang sebabnya. Udah dicoba sebelumnya di latihan. Sebelumnya sudah sih, tapi cuman 1 kayaknya dok, nggak sampai 2. Karena kan Ya, latihan sampai hanya 30 ya saya maksimal, apa 25, jadi cuman 1 dok. Rasanya tuh kayak ya efek bahasa Jawanya anyang-anyangan itu loh dok. ya, efek kopi kan diuretik ya, buang Udah. cairan gitu. Salah satu. Kafeinnya berapa gram? Minum. Wah itu saya nggak tahu dok. Pokoknya ada. Oh, makanya nggak tahu bahaya ini. Kalau menggunakan sesuatu harus dipelajari. Ya, Siap, nggak dok. apa-apa, tapi buat pengalaman itu. Jadi eh, ya karena biasanya gitu tinggi ya. Bisa satu sediain itu bisa 3 atau 4 gelas. Kalau di comparing dengan kopi americano gitu loh. Jadi makanya terus rasanya begitu gitu. Makanya strateginya kalau saya saran kafein jangan 2 kali, tetap sekali, satunya yang lain gitu. Bisa atau kecil-kecil dosisnya gitu. Makanya mesti tahu kita pakai sesuatu itu mesti tahu gitu. Karena eh, jangan lebih dari 400 apalagi ya. 200 aja sudah ngebus banget itu dan palpitasi kadang dedet gitu. Tuh, tambah ada rasa deg-degan dikit. Ada dok sih. Jadi kayak emang ngeboost Apa? banget. Ada rasa deg-degan setelah saya minum itu di kilometer 14 Nih, dan kilometer 30 kayaknya dok. Jadi ya, ngeboosting. ya itu membantu sekali memang karena kan ningkatin jantung ya. Cuma harus dicoba dulu ya kalau saran saya. Terus nilai berapa gramnya ya gitu. Gitu Mas. Oke, Terima kasih thank you Mas. kawan. Jadi segala sesuatu kita coba saat latihan. Itu mungkin bijaksananya itu. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan terakhir dari Kak Muhammad Farid. Malam dok bertanya, pada saat race saya selalu terkena kram di kilometer krusial KM 30 ke atas. Padahal sudah mengikuti anjuran-anjuran para coaching, latihan cukup, pemanasan pra-race, hidrasi dan nutrisi pra-race. Carbo loading H-7 hingga saya coba konsumsi salt stick H-1 dan pada race juga 3 chewing salt stick juga. Sudah saya konsumsi dengan jeda per 10 km, tetapi tetap saja terkena kram. Silakan dokter. Mas Muhammad Farid itu eh, berapa kali strengthening gue? Kenapa dok? Strengtheningmu rajin gak? Ya seminggu paling 1 kali 2 kali dok. Eh, ya, ini kedodoran dengan rutenya Bormar pasti sih. Mungkin kalau rute datar Mas aman banget itu. Cuma kan rutenya kemarin ya tanjakan cintanya 1, tapi yang lain tanjakan setengah cintanya banyak sekali. Terus kelok 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 gitu kan. Jadi kram. Full Tapi crawling kramnya banget. cuma lokal aja kan, di betis aja gitu. Kramnya di paha atas kanan kiri dok Mantap. rata-rata dok. Oh
Oh, itu kayak Mas Agus berarti ngelok Ya. gitu ya, jadi kayaknya. Terus, Jadi beberapa kali itu masuk ke tim medis saya udah berbaring minta rilis, Mas ya. rilis tolong gitu. Tapi di situ aja kan lokasinya nggak pindah-pindah kan? Iya dok, di situ aja. 2 titik itu aja sih. Lalu di situ-situ aja kan lokasinya? Iya, tetap di situ, di paha atas ini aja dok, kanan kiri. Hmm. Ya itu bukan berarti bukan karena itu emang strength elek wae. Nggak kuat. Gitu ya dok ya. Iya, artinya ototnya ya kelelahan otot jatuhnya gitu ya. Jadi muscle fatigue. Fatigue teori kram itu banyak. Cuma kram yang berbahaya itu kram yang nggak hilang-hilang. Kayak Mas kan mungkin kram hilang timbul timbul gitu, tapi di lokasi yang sama. Kalau yang berbahaya itu pindah-pindah tempatnya dan lama gitu. Itu yang beda. Siap Gitu. dok. Mau menambahkan terkait kram pindah-pindah itu boleh nggak dok? Boleh, boleh. Ini kebetulan teman dekat saya di sini juga itu beberapa waktu lalu seperti itu dok. Padahal secara jarak dia sering seperti itu, tapi pada waktu saat itu tiba-tiba ketika finish dia kram, dia keterangannya dia sih sekujur tubuh dan pindah-pindah. Itu berarti itu kenapa ya dok? Heat cramp itu karena suhu tubuh dia naik. Jadi kalau diukur mungkin 38, 39 gitu. Itu tanda awal heat stroke sebenarnya. Jadi hati-hati kalau bisa. Penggunaan cairan, eh, efektivitas strategi hidrasi lah penting banget di situ ya. Kalau perlu eh, manfaatkan es, ya kan di medik kalau kalau saya yang pegang selalu ada es di apapun ya, di tenda, di pos mediknya ada, di ambulans ada, di mobile mediknya harus ada meskipun sedikit-sedikit ya gitu. Itu sih Mas. Sama tanya lagi dok. Wah, Jadi nyambung untuk terus. ketika kram kita makan garam kunyah itu ngefek nggak sih dok? Saya kok kayaknya nggak ngefek sama sekali ya kemarin ya. Ya, kan penyebab kram banyak. Begitu. Kalau penyebabnya hiponatremi, ya ngaruh mungkin. Tapi kalau kayak Mas ya nggak ngaruh. Itu karena nggak siap aja. Maksudnya nggak siap itu bukan berarti totally nggak siap, tapi karena rutenya yang begitu gitu. Sehingga strengthnya Mas kan ya nggak ngaruh kalau kasus itu. Siap dok, siap dok. Ya hiponatremi itu kondisi justru jarang terjadi di Indonesia sih hiponatremi itu. Kalau Mas Riz di luar negeri sangat mungkin karena kalau di Indonesia kan cairannya sudah banyak. Kalau di luar negeri tidak boleh minum cairan banyak tuh. Kalau kalian Riz di luar negeri karena terjadi hemodilusi. Jadi cairan kalau di Indonesia kan tropik ya panas ya. Mereka kan dingin. Kalau kita minum banyak, terjadi overhydration kadang-kadang. Terjadi hemodilusi. Hemodilusi itu pembuluh darahnya kebuka, terus natriumnya keluar gitu. Sehingga di dalam pembuluh darah terjadi hiponatremi. Nah itu peran salstik penting sekali. Kalau di Indonesia ya, kan salstik biasanya nggak berdiri sendiri ya dengan yang lain ya gitu. Tapi eh, kalau di luar kalau hipernatremi sih nggak terlalu. Yang bahaya itu hiponatremi. Hiponatremi itu kayak heat stroke tapi suhunya nggak tinggi. Jadi kolaps tapi suhunya biasa. Bedanya itu kalau kalau heat stroke kolaps tapi suhunya tinggi. Itu kurang lebihnya gitu. Tapi kalau di res-res Indonesia sih jarang hiponatremi. Itu biasanya di WMM gitu. Dan kalau di WMM teman-teman kram ya dibiarin, suruh stretching sendiri. Medik nggak bantuin, bisa jalan kan gitu. Stretching sendiri. Gitu. Mereka hanya menangani kegawatan serangan jantung sama kolaps. Kalau stretching ya stretching seadanya, udah sono jalan gitu. Serius itu terjadi, boleh tanya sama teman-teman. Gitu. Medisnya Borobudur baik-baik kok dok. Bukan baik-baik, kalau nggak baik dimarahin netizen. Ini enggak. Kita usahakan yang terbaik. Thank you semuanya. Terima kasih.
Terima kasih dok. Sama-sama. Oke, terima kasih Mas Mbak yang sudah bertanya nih ya membuat Q&A, dan terima kasih juga Dokter Wawan sudah menjawab nih pertanyaan dari teman-teman kita yang kemarin habis Borobudur Marathon. Wah, sangat menarik sekali nih ya Mas Mbak sekalian, karena pastinya pertanyaan-pertanyaan Mas Mbak terkait gimana recovery-nya itu pasti sudah terjawab malam ini. Oke. Mungkin setelah ini kita akan absen dulu ya sebelum kita closing di webinar terakhir kita hari ini. Mungkin boleh tim Kompas yang membantu untuk share screen. Oke. eh oke, sebentar ya. Oke, silakan aku berikan waktu sekitar 2 menit untuk di absen ya Mas Mbak ya. Jangan lupa di absen karena nanti akan jadi akumulasi poin keaktifan Mas Mbak ya. Dan kalau bisa nih Mas Mbak jangan di-share kemana-mana nih karena kan Mas Mbak udah capek nih, udah capek-capek ngikutin webinarnya nih habis pulang kerja, masih recovery. Tapi kalau misalkan di-share ke orang lain yang nggak ikut webinar kita hari ini kan sayang ya Mas Mbak ya. Jadi ini akan jadi akumulasi poin nanti di akhirnya. Oke, Mas Mbak, sepertinya semua sudah absen ya. Kalau misalkan QR code-nya tidak bisa dipindahkan, mungkin bisa juga diketik ya linknya ini, bisa mengunjungi linknya untuk absensi. Oke, mungkin sebelumnya kita boleh foto bersama dulu nih ya, sebelum mengakhiri webinar terakhir kita hari ini. Boleh semuanya, Mas Mbak, silakan on cam ya. Silakan on cam semuanya. Oke, aku masih menunggu yang lain untuk on cam nih, Mas Mbak nih. Karena ini webinar terakhir di Borobudur Marathon 2025 ini, jadi boleh nih di on cam kita untuk terakhir kalinya ya. Oke, sebentar aku foto dulu. Boleh, Mas Mbak? Silakan. Satu, dua, tiga. Oke, boleh? Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, wah mantap Mas Muhammad Farid ini sambil memperlihatkan ini ya, memperlihatkan Mas Rizal medalinya juga ya. tuh. Mas Rizal juga tuh, Mbak. Oh, Mas Rizal juga, wow keren. Wah, terima kasih ya sudah memperlihatkan medalinya karena sangat bangga pasti ya Mas Mbak ya sudah melewati hari-hari untuk persiapannya. Oke, Mas Mbak, demikian untuk
webinar hari ini, How to Recovery setelah Borobudur Marathon, aku juga mau menginfokan nantinya untuk pengumpulan poin itu masih berlaku ya, masih berlaku. Nanti untuk pemenang dari jadwal webinar dari absen ini juga nanti akan diumumkan di WhatsApp grup di yang The First Strike. Jadi untuk pengumpulan poinnya masih berjalan nih, masih diproses juga. Jadi nanti siap-siap aja kalau misalkan akan diumumkan pemenangnya di WhatsApp grup. Jadi dipantengin terus di WhatsApp grup kita. Aku juga mau terima kasih banyak nih untuk Dokter Wawan yang sudah menjadi pembicara kita hari ini. Wah, sangat mantap sekali Dokter Wawan. Dokter Wawan juga keren banget ya. Kemarin habis Borobudur Marathon, hari ini sudah mengisi menjadi pembicara kita hari ini. Pastinya sangat berguna sekali nih Mas Mbak sekalian pemaparan dari Dokter Wawan hari ini untuk recovery Mas Mbak yang mungkin masih kelelahan atau mungkin bingung nih gimana sih cara recovery badan saya yang sedang lelah. Nah, pastinya juga rangkaian hari ini itu menjadi closing di acara Borobudur Marathon 2025. Oke, Mas Mbak, kalau gitu aku ucapkan terima kasih sudah mengikuti dari challenge yang diadakan oleh tim Kompas mengenai Borobudur Marathon sampai webinar The First Strike ini dari 1 sampai ke 4 ya, ini sudah webinar keempat. Semoga Mas Mbak puas dan senang dengan rangkaian acara Borobudur Marathon yang diadakan oleh tim Kompas ini. Aku selaku Vero dari tim Kompas ingin mohon maaf apabila selama challenge dan webinar ini kita ada kesalahan dari perkataan atau perbuatan dari mungkin dari WhatsApp grup atau mungkin di webinarnya atau mungkin selama challenge berjalan. Oke Mas Mbak, aku ucapkan juga selamat sudah menempuh untuk menjadi finisher di Borobudur Marathon 2025 ini. Oke, kalau gitu akhir kata aku pamit undur diri. Sampai jumpa di Borobudur Marathon 2026, Mas Mbak sekalian. Terima kasih Dokter Wawan. Mbak, Oke, itu yang ngirim alamat kemana ya? oh oke. Nanti akan dikontak mungkin Mas Andi boleh jangan kemana-mana dulu Mas Andi, nanti akan langsung dikontak sama tim kita ya. Untuk Mas Muhammad Farid sudah dikontak? Sudah, oke. Mas Ahmad tadi juga sudah dikontak ya. Oke, sebentar ya Mas Andi akan dikontak sebentar lagi. Oke, terima kasih Mas Mbak sekalian.